Baik, Bapak Ibu, jemaat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 70. Ini masih melanjutkan kisah tentang Ibrahim bagian yang ketiga. Hada wal fasl as-salis min qissati Ibrahim ma'a qaumihi ubadatal asnam. Ini adalah bagian yang ketiga dari kisah Ibrahim beserta kaumnya yang menjadi penyembah berhala. Di kaum Ibrahim adalah penyembah berhala. Setelah Ibrahim mengajak dialog dan memberikan argumentasi-argumentasi yang rasional, masuk akal, ketika Ibrahim melakukan satu tindakan menghancurkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan, dan Ibrahim menyisakan beberapa berhala lainnya, termasuk berhala yang paling besar. Ketika mereka menuduh Ibrahim sebagai pelakunya, Ibrahim memberikan dalil secara logika bahwa yang membunuh itu atau yang menghancurkan itu adalah berhala yang besar, karena di dalam berhala yang besar terdapat kampak. Mereka pun menjawab balik, tidak mungkin yang menghancurkan itu berhala yang besar, karena itu cuma patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia sudah terjebak dengan logikanya sendiri. Jadi bagaimana mungkin kamu menganggap berhala itu jadi Tuhan, padahal Tuhan yang kamu anggap itu Tuhan ternyata tidak bisa memberikan apapun. Ada dipertegas di dalam ayat ke-66. Qala Ibrahim balik bertanya, afata'buduna min dunillah, kenapa kamu menyembah selain Allah? Jadi kenapa kamu menyembah selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurukum. Tuhan yang kamu sembah selain Allah itu sesungguhnya Tuhan yang tidak bisa memberikan syai'an apapun, tidak bisa, baik memberikan manfaat ataupun memberikan madarat. Yang katanya kamu anggap berhala itu sebagai Tuhan, ternyata Tuhanmu itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun tidak bisa memberikan madarat. Ayat qala Ibrahim lahum lima iktarafu bi anna tilkal alihah la tantiqu. Setelah Ibrahim mendialogkan dengan kaumnya yang ada saat itu, mereka mengakui sendiri bahwa Tuhannya itu la tantiqu, Tuhannya itu tidak bisa berbicara. Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa apa-apa. Karena mereka sendiri mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, maka Ibrahim pun kembali bertanya dengan logikanya, atabuduna badlan anillahi asya' la tanfa'ukum syai'an. Kenapa kamu menyembah, badlan itu pengganti, kenapa kamu menyembah sesuatu selain Allah, yang padahal sesuatu selain Allah itu la tanfa'ukum syai'an, tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun, wala tadurrukum syai'an, dan tidak bisa memberikan madarat kepadamu sedikit pun. Jadi berhala itu enggak bisa mencelakakan dan enggak bisa memberikan manfaat. Kalau kita dengan Tuhan minta manfaat, minta diberi kesehatan, beri rezeki, bisa pada Tuhan kita Allah yang sebenarnya. Tapi kalau minta sehat, minta rezeki itu kepada patung, ya itu enggak bisa. Nah, jadi itu balasan kembali logika Ibrahim kepada mereka. Ayat 67. Uffil lakum, celakalah kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan celakalah apa yang kamu sembah selain Allah. Ayat tabban lakum,
Taban itu binasalah kamu. Wa qabhan li alihatikum, dan buruklah sesembahan kalian. Jadi kamu yang menyembah berhala-berhala itu celaka, dan yang disembah pun juga celaka. Yang disembah itu baik berupa berhala ataupun berupa manusia. Jadi kalau ada manusia yang disembah seperti Namrud, seperti Fir'aun, maka dia pun akan celaka. Yang menyembahnya celaka, yang disembahnya pun celaka, karena dia senang dianggap menjadi Tuhan, senang untuk disembah oleh orang-orang. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Ay afala tatadabbarun ma antum fihi minadh dhalal wal kufri alladhi la yadina bihi illa kullu jahilin dhalimin fajirin. Maksudnya, kenapa kamu tidak memikirkan ini semua padahal sudah tahu patung itu tidak bisa apa-apa? Kalau ini tetap kamu lakukan, sungguh kamu termasuk orang yang dolal, yang sesat. Wal kufr, orang yang kufur, orang yang jahil, dolim, dan fajir, orang yang berdosa. Ayat 69. Nah, biasanya orang kalau diskusi atau berdebat terus kalah, nggak bisa bantah lagi secara logika, biasanya emosi. Jadi kalau kita beradu argumentasi, ya istilah berdebat, apalagi eyel-eyelan, nah nanti yang muncul adalah emosi. Sehingga kemarin saya katakan sesungguhnya berdebat itu dilarang oleh agama. Berbeda dengan diskusi ilmiah. Jadi kalau diskusi boleh, tapi kalau berdebat yang sifatnya saling menjatuhkan, itu nggak boleh. Jadi secara umum orang kalau kalah argumentasinya, kalau tidak siap berilmu, ya kan, kalau orang tidak paham kan bisa menerima ilmu. Oh iya, ternyata saya baru tahu. Ya terima kasih, ternyata ini ada sumbernya. Maka mereka emosi. Bentuk emosinya, qalu ayat 68. Harriku, bakar saja Ibrahim. Nah, jadi Ibrahim disuruh untuk dibakar. Dah bakar saja itu anak muda itu. Anak muda yang bernama Ibrahim, bakar. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kamu betul-betul orang yang berbuat. Maksudnya qala ba'duhum li ba'din, di antara sebagian mereka ada yang saling berkomentar untuk mengusulkan Ibrahim bakar saja Ibrahim. Di sini ada yang mengatakan wal mashkur, yang mashkur annal qail, orang yang berkata, yang meminta untuk membakar itu adalah Namrud. Ya. Jadi qalu ini kan banyak. Jadi di antara sekian beberapa orang ada yang mengusulkan suruh bakar saja itu Ibrahim karena telah melecehkan Tuhan kita, telah melecehkan keyakinan kita. Walaupun keyakinannya salah, sudah terbantahkan dengan logika mereka sendiri. Tapi tadi karena emosi, tidak terima, maka suruh bakar. Salah satu di antara orang yang qail itu adalah Namrud. Ya, jadi kalau masa Nabi Musa, Fir'aun, kalau masa Nabi Ibrahim, Namrud. Namrud itu nama lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Saharib bin Namrud bin Kush bin Hamid bin Nuh. Itu Namrud. Wakila, ada juga yang mengatakan di antara orang yang mengusulkan untuk supaya Ibrahim dibakar adalah innahu rajulun minal Qurdi min a'rabil Farisi, seseorang dari kaum Kurdi dari kalangan Persia. Akhriku Ibrahim bin nar, bakar saja itu Ibrahim dengan api. Jadi minta untuk dibakar saja Ibrahim, dihukum dengan cara dibakar. Fajama'u khitaban katsiran jiddan, lalu mereka pun mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Kasir itu banyak, jiddan tambah lagi sangat banyak. Kemudian dikumpulkan di
ya area lapangan yang luas ya, di kayu bakar menggunung segunung masjid ini. Itulah untuk tempat Ibrahim dibakar. Waromu Ibrahim, lalu kemudian Ibrahim dilemparkan ke tumpukan kayu bakar. Kemudian ayat 69, qulna, kami berfirman, maksudnya Allah. Qala Allah Ta'ala, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau wahai api, bardan, menjadi dingin, barid itu dingin, wassalaman, dan selamatkanlah wahai api ala Ibrahim, dan menjadi penyelamat untuk Ibrahim. Jadi Allah perintahkan kepada api. Api itu kan sifatnya panas. Panas itu membakar, menyakitkan, bahkan bisa membuat kematian. Karena ini instruksi dari Allah, api sebagai makhluk yang sifat api itu panas dan membakar, tapi karena perintah Allah, api yang tadinya panas itu kemudian menjadi dingin. Karena diperintahkan, kuni bardan, jadilah kamu wahai api menjadi sifat yang dingin, jangan sifat yang panas. Ini tujuannya adalah bihifdi anbiya'ihim wa ismatihim min adainas. Allah ingin menjaga nabi. Allah ingin menjaga nabinya dari siksaan manusia. Karena ada manusia yang ingin mencelakakan nabinya, itu Nabi Ibrahim, maka Allah pun turun tangan. Allah juga langsung perintahkan kepada api supaya ya naru kuni bardan, wahai api jadilah engkau menjadi bardan, dingin, wassalaman, dan engkau harus menjadi penyelamat ala Ibrahim, atas Ibrahim. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini api disuruh oleh Allah untuk menjadi dingin. Jangan diartikan, kan pilihannya dua. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Sesungguhnya manusia pun bisa mati karena sebab kedinginan. Jadi kalau api berubah menjadi dingin seperti dinginnya es, ya Nabi Ibrahim bisa meninggal juga. Sebagaimana kalau api itu sifat aslinya panas, Nabi Ibrahim bisa meninggal dunia juga. Tapi di sini maksudnya kuni bardan, jadilah kamu api yang menjadi dingin. Di situ dingin itu maknanya dingin yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Hangat-hangat kuku lah ya. Nah, atau pokoknya tidak terlalu dingin. Pokoknya nyaman. Ya. Karena kalau betul-betul dingin diperintahkan berubah dari panas menjadi dingin, nah dingin kan juga bisa mencelakakan juga. Kalau betul-betul dingin, ya. Sehingga di sini dalam tafsir dikatakan fakanat waston, ini pertengahan, jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, waston, pertengahan. Lahamiyatan wala baridatan, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ya sedang saja. Ya seperti kita mandi per hari ini di negeri kita Indonesia, mandi pakai air biasa dari sumur kan tidak terlalu dingin biasa. Tapi kalau di kutub, wah itu dingin sekali. Oke, kita ke gunung saja, ke Kaliurang, wah itu dingin sekali. Jadi kita dingin yang waston, pertengahan, la hamiyatan wala baridah. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, "Lau lam yakul dzalika laqathu bibardiha." Andai kata saja tidak dikatakan seperti itu, maka air pun dengan sebab dingin bisa membinasakannya. Itu tadi. Dikata Ibnu Abbas, kalau Allah memerintahkan wahai api, berubahlah kamu menjadi dingin. Nah, nanti kalau api berubah dingin sekali, itu juga bisa membinasakan Ibrahim. Sehingga maknanya adalah pertengahan. Wa qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, walau lam yakul bardan wa salaman lakana bardaha asadu alaihi min kharriha. Andai kata saja tidak dikatakan wahai
api jadilah dingin, ya. Wassalaman, dan selamatkanlah Ibrahim, lakana bardaha asadu alaihi min hariha. Pasti kalau Allah perintahkan dinginlah, maka api pun akan berubah menjadi dingin yang asyaddu, lebih dingin, alaihi atasnya, min hariha, daripada panasnya. Hadis yanzallahu anha tabi'aha minal harri wal ikhrab, yang Allah mencabut tabiat atau Allah mencabut sifat aslinya itu api, yang api itu sifatnya har, panas, wal ikhrab, dan sifatnya membakar. Nah, jadi sifat asli dari api, panas dan membakar, itu dicabut sifatnya itu, sehingga menjadi ya nyala biasa, nampak oleh mata, yaitu membara itu api, panas kelihatan, tapi dirasa oleh Ibrahim itu tidak terasa panas. Ruwiya al-Bukhari an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas, anna Ibrahim lama alquhu finnar, ketika Ibrahim dilemparkan ke api, ya, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu, qala Ibrahim membaca doa. Ini doanya yang dibaca oleh Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa kita amalkan dalam kondisi tertentu, ya. Kita mendapatkan satu musibah yang kita sudah berusaha tapi sudah tidak bisa lagi, maka kita bisa mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini potongan ayat hasbiyallah wa ni'mal wakil itu ada dalam surat Ali Imran ayat 173, ya. Ali Imran 173. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ketika kasusnya dalam Ali Imran 173 itu dalam perang Uhud, ketika pasukan kafir Quraisy dengan pasukan yang sangat banyak, mereka menjadi takut, tapi kemudian orang-orang yang beriman fazadahum imanan, semakin bertambah keimanannya, wa qalu, dan mereka berdoa atau membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini pun ketika kasus Ibrahim dibakar oleh api, maka bagi Ibrahim kan belum tahu kalau Allah akan berikan pertolongan, ya. Kita kan sudah tahu ceritanya, kan sudah terjadi, tapi saat Ibrahim mengalami peristiwa itu, tidak ada yang bisa dilakukan Ibrahim, kan nggak bisa lari, nggak bisa mengelak dari Namrud dan semua, ya, kaumnya. Dilemparkan, saat dilemparkan Ibrahim langsung membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Biasanya kita suka nambah lagi hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi kalau dalam Qur'annya cukup pada kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya. Cukup bagiku Allah, cukup, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, saya yakin hanya Engkau lah yang akan bisa memberikan pertolongan. Nah, ini dalam kondisi-kondisi tertentu, doa ini bisa kita baca. Sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau. Wa rawiya al-hafidh Abu Ya'la an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW. Ada lagi hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, lama ulqiya Ibrahim alaihissalam finnar, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Ibrahim membaca Allahumma innaka fis samai wahidan wa ana fil ardi wahidan a'buduka. Jadi kata Ibrahim, ya Allah, Engkau adalah Tuhan atau zat yang satu, zat yang esa yang berada di langit, dan aku pun adalah seorang hamba satu sendirian yang ada di bumi, yang aku tetap akan menyembahmu. Jadi dalam kondisi itu, Bapak Ibu, kita bisa merasakan
Bagaimana Ibrahim sendirian di tengah mayoritas orang-orang kafir yang akan mencelakakannya, maka Ibrahim bilang kira-kira gini, ya Allah, engkau adalah satu, ada di langit, dan aku pun hanya sendiri di satu orang, dan satu orang ini akulah yang orang yang akan terus menyembah kepadamu. Kira-kira kalau begitu, tolonglah aku ya Allah, kan? Karena aku ini hanya sendiri di antara orang-orang kafir yang ada. Wa an Ubay bin Ka'b bin radhiyallahu anhu. Ada lagi hadis yang ketiga dari Ubay bin Ka'ab. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Ibrahim hina qayyaduhu wa alquhu finnar. Ketika Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalam api, qala Ibrahim berkata, yang membaca doa, ini doanya, la ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin lakal hamdu walakal mulk la syarikalah. Itu. Jadi ada tiga riwayat. Yang pertama, Nabi Ibrahim membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim membaca Allahumma innaka fis sama'i wahidan wa ana fil ardi wahidan a'buduka. Ada riwayat yang ketiga, Ibrahim membaca doanya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, subhanaka rabbil alamin, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah Rabb semesta alam, lakal hamdu walakal mulku la syarikalah, pujian hanyalah milikmu, maka tidak ada sekutu baginya. Tsumma qala tsumma ramu. Kemudian setelah itu Ibrahim benar-benar dilemparkan. Nah, tadi saat mau dilemparkan Nabi Ibrahim baca doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin lakal hamdu wa lakal mulk la syarikalah. Kemudian sumaromu, betul-betul dilemparkanlah ke dalam api. Coba kita kalau dilemparkan ke dalam api, gimana rasanya? Udah panik, menjerit, takut. Ketika dilemparkan ke dalam api, fastaqbalahu Jibril, Jibril datang. Nah, ketika dilemparkan ke dalam api, Jibril datang menemui Ibrahim. Ini di hadis yang ketiga ya, masih lanjutan hadis ketiga. Faqala ya Ibrahim lakal hajah. Jibril datang menemui Ibrahim lalu berkata, wahai Ibrahim, apa yang kamu inginkan? Lakal hajah, adakah hajat? Adakah yang kamu inginkan? Dinawari, mau diselamatkan oleh Jibril. Mungkin kalau kita ya langsung minta, tolong selamatkan saya. Tapi Ibrahim menjawabnya tidak. Amma ilaika fala. Kalau saya meminta kepadamu, tidaklah. Saya tidak akan minta kepadamu wahai Jibril. Tapi maksudnya Ibrahim hanya akan minta kepada Allah. Padahal Jibril sudah nawari, mau saya bantu. Engkau butuh apa? Engkau minta apa? Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau saya minta kepadamu, tidak. Saya tidak akan minta kepadamu wahai Jibril. Faqala Jibril, lalu Jibril berkata lagi, fas'al rabbaka. Kalau begitu, mintalah engkau kepada Tuhan, kepada Allah. Faqala hasbi min su'ali ilmihi bihali. Faqala Allah Ta'ala ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Maka lalu kemudian ketika Jibril menawari, Ibrahim tidak mau, maka Ibrahim langsung mintanya kepada Allah, minta diselamatkan, dan Allah langsung menjawab doanya. Jadi ini doa yang langsung dikabulkan. Ibrahim minta diselamatkan dari api ini, dan Allah langsung instruksikan kepada api, ya. Seperti tentara itu kalau komandannya sudah menginstruksikan tembak, tembak. Diam, diam. Nah, ini kalau Allah sudah perintahkan dingin, maka api pun berubah menjadi dingin. Ya. Maksudnya kun fayakun. Jadilah kamu dingin, maka api pun dingin. Kemudian sini ada lagi riwayat yang menarik. Ruwiya Ibnu Abi Hatim an Aisyah. Diriwayatkan oleh Abu Hatim dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, lam yakun fil ardi dabatan, tidak ada satu binatang pun di muka bumi illa tudfi'un nar, melainkan untuk berusaha ingin memadamkan api, ghairu wazaq, kecuali wazak. Wazak itu diterjemahkan cicak. Fa innahu kana yanfahu al Ibrahim, sungguhnya cicak pun ikut meniup api dengan tujuan untuk semakin besar yang bisa membakar Ibrahim. Nah ini yang mungkin kita pernah mendengar. Ya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Jadi semua binatang saat itu berusaha untuk memadamkan api yang besar itu. Bagaimana itu binatang bisa memadamkan api? Tidak mungkin. Misalkan burung ya, burung mungkin mencoba bawa batu atau mungkin memegang air dalam mulutnya lalu terbang lalu disemburkan, kan api yang sangat besar tidak mungkin bisa padam oleh binatang-binatang itu. Atau sesungguhnya cicak pun ikut meniup-niup api, seberapa sih mulut cicak besarnya? Juga mungkin tidak akan bisa membuat api menjadi tambah besar. Tapi di sini banyak ditafsirkan bahwa di dalam berjuang itu bukan besar atau kecilnya sebuah pertolongan, tapi kita berada di posisi mana, keberpihakan kita. Burung mungkin menggenggam air lewat mulutnya, dijatuhkan di atas api, api mungkin tidak bisa padam dengan air yang disiramkan oleh mulut burung itu, air yang ada di mulut burung. Tapi paling tidak itu burung sudah posisi membela yang benar. Cecak meniup-niup itu api supaya tambah besar. Mungkin tiupan cecak nggak seberapa, tapi di mana posisi cecak itu? Posisi cecak adalah posisi yang untuk ingin ikut mencelakakan Ibrahim. Nah, jadi kita pun begitu. Kita ini posisinya di mana? Apakah termasuk posisi yang mendukung ataukah posisi yang tadi menentang? Walaupun kita tidak bisa apa-apa, tapi minimal kita dengan menyebarkan medsos ketika Palestina per hari ini masih di dalam cengkraman Israel, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi posisi kita di mana? Bukan justru malah membela Israel. Ini contoh. Jadi inilah digambarkan. Jadi pada waktu itu nih kata hadis Aisyah bahwa ketika Ibrahim dibakar itu tidak ada satu binatang pun yang berusaha untuk memadamkan, kecuali hanya ada satu, itu wazak. Wazak itu diartikan, ada juga yang mengartikan tekek. Sebagai nama ya tekek itu sama dengan cecak. Bedanya cecak yang besar tekek, kalau yang kecil yaitu cecak itu. Dan suaranya yang berbeda, kalau tekek tekek, kalau cecak cecak. Nah, itu suaranya cecak, cecak, cecak. Kalau tekek kan tekek, tekek. Nah, Bapak Ibu, di sini tidak ada, tapi ada juga hadis anjuran atau perintah untuk membunuh cecak itu. Ya, itu ada dari hadisnya Ummu Suraik. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Ya. Allah menciptakan binatang itu ada maksudnya. Ada dengan binatang yang diciptakan oleh Allah itu maksudnya Allah ingin memberikan kebaikan lewat binatang itu. Misalkan Allah menciptakan lebah. Nah, dari lebah menghasilkan madu. Maka itu maslahatnya untuk manusia dengan lebah itu. Allah juga menciptakan lalat. Lalat itu kotor dan membawa penyakit. Tapi di situ hikmahnya supaya manusia berhati-hati. Berarti diingatkan nih, kalau di rumah kita ada lalat, tandanya rumah kita ini kotor. Jadi Allah mengingatkan, ingat loh rumahmu kotor. Kalau dikritik oleh tetangga kan marah kamu tuh. Ini yang mengkritik Allah, datangkan saja lalat. Oh, berarti rumah kita dalam keadaan kotor.
dan kita harus hati-hati, itu hikmahnya. Cacak juga sama. Ya. Ada beberapa penelitian bahwa di dalam cecak itu mengandung beberapa bakteri. Kalau di rumah kita banyak cecak itu tandanya kotor. Jadi kalau di rumah kita banyak cecak itu tandanya di rumah kita itu kotor, karena cicak senang di tempat-tempat yang kotor. Coba ibu perhatikan, kalau ada cecak itu kan nilainya kan banyak. Dan di situ menurut penelitian itu menyimpan bakteri. Ya. Dan hikmahnya tadi, kenapa Nabi memerintahkan untuk membunuh cecak? Karena dalam cecak itu ada kotoran, ada penyakit seperti lalat, nyamuk, menggigit, itu tidak apa-apa dibunuh. Itu tidak salah, silakan bunuh cecak, bunuh nyamuk. Karena itu membahayakan, ya. Bunuh lalat. Jadi dalam cecak itu hewan yang mengandung penyakit dan kotor, itu kan ngotor itu kalau banyak. Dan cecak itu kan suka makan itu. Kalau ada nasi coba di belakang itu tempat nasi itu nanti dia sudah datang, nanti teleknya banyak. Jadi kalau menemukan cecak, bunuh saja. Apakah dibunuh itu karena sebab cecak itu kan sudah ikut berkontribusi di dalam membakar Nabi Ibrahim? Sesungguhnya tidak itu juga alasannya. Jadi bukan karena sebab cecak sudah membantu membakar Ibrahim, bukan, tapi karena ada perintah dari Nabi, memang perintah untuk membunuh cecak. Kebetulan ada kisah yang sama. Jadi ada juga orang yang mengkritik, kenapa cecak kok dibunuh? Cecak kan nggak salah. Juga dai-dai suka menjelaskan tentang ini, tapi menurut saya kurang tepat ceritanya. Kita harus membunuh cecak karena cecak itu telah ikut membakar Nabi Ibrahim. Ya tidak tepat. Wong cecak yang di rumah kita kok ikut bunuh Ibrahim? Kan enggak juga. Itu kan simbahnya. Yang ini kan cucunya enggak bersalah. Nah, seperti kasus, mohon maaf ya, PKI. Kenapa dipersoalkan? Ini kan sudah anak cucunya. Ini kan sudah anak cucunya cecak. Dia cecak yang ada hari ini tidak ikut membakar Ibrahim. Tapi bukan persoalan itu. Memang betul cecak yang ada di rumah kita dia tidak ikut langsung membakar Nabi Ibrahim. Tetapi ada perintah lain. Ini ada hadisnya berbeda. Ada hadis lain yang memerintahkan membunuh cecak. Membunuh cecak itu karena sebab dalam cecak ada penyakit, ada kotoran. Jadi kita harus jauhkan penyakit-penyakit itu. Dan secara kebetulan memang ada ceritanya, kisah cecak pun ikut tadi berkontribusi dalam pembakaran Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi ini ada dua hadis ya. Nah, kemudian ada lagi yang menjelaskan, saya pernah dengar satu ceramah tentang cecak itu, katanya kalau di rumah banyak cecaknya itu, di rumah itu ada jin-jinnya juga. Ya, jadi ya harus dibuang. Dan kalau mau dibunuh itu yang bagus kalau Nabi membunuh itu sekali. Kan kalau Nabi nyabut pedang kan langsung sekali. Set. Jadi kalau menemukan cecak langsung bunuhnya sekali saja. Cetek gitu. Nah, tujuannya walaupun itu boleh untuk dibunuh tapi jangan sampai menyakiti. Ya jangan dikepluk-kepluk berkali-kali. Jadi kalau bisa langsung sekali. Ya kayak menyembelih hewan saja kan, perintah Nabi kan untuk menajamkan pisaunya, jangan diekek-ekek terus kan kasihan, tapi langsung. Nah itu ya, ini beberapa hadis tentang tadi Nabi Ibrahim dibakar. Yang terakhir ayat ke-70, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin, dan mereka menginginkan kepada Ibrahim tipu daya, faja'alnahum, dan kami menjadikan mereka menjadi orang yang merugi. Artinya aradu qaum Ibrahim makran, kaumnya Ibrahim, Namrud beserta kawan-kawannya punya rencana, punya makar ingin mencelakakan Nabi Ibrahim, tetapi faja'alnahum maqlubina asfalin,
wa najahullahu minan nar. Allah pun punya makar yang lain. Jadi makarnya orang kafir dilawan langsung oleh makarnya Allah. Mereka bermaksud untuk membunuh Ibrahim, Allah pun bermaksud untuk menyelamatkan Ibrahim. Jadi tidak ada yang bisa untuk melawan makarnya Allah atau kehendaknya Allah. Amantu billahi wahdahu la syarikalah. Maka kita harus beriman kepada Allah, Tuhan yang satu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa huwa shahibul qudrah al mutlaq. Karena Allah lah pemilik kekuasaan yang mutlak. Idza arada syai'an, kalau Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, qala lahu, Allah cukup berkata kun fayakun, jadilah engkau, maka itu pun jadi. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir surat Al-Anbiya melanjutkan tema kisah Ibrahim. Kisah Ibrahim untuk bagian yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Demikian Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.